Mari berdiri. Oke, sudah Kak. Sudah ya? Oke, mari kita mulai Kak. Kita mau menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Pakai gerakan ya Kak? Yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembuka ya, agar kita selalu disertai Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Mari kita berdoa. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua boleh beribadah dalam jaringan ini ya Bapak. Bapak, kiranya Kau berkati kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, supaya kami Tuhan tetap bisa menjaga semangat kami Tuhan, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita Tuhan, dan juga kami nanti boleh mendengarkan firman-Mu juga dengan sikap yang siap, sikap yang dapat menerima segala firman-Mu nantinya ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak, kita masih mau lanjut puji Tuhan kan Kak? Iya betul Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Yesus memanggil. Oke. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Felix nih. Ya, sekarang kita mau siapin dulu ya firman Tuhan sebelum kita mulai semuanya. Kita buka dulu dari Perjanjian Baru, Markus pasal 1. Markus itu perjanjian baru ya Kak? Perjanjian Baru Kak. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Oke? Sudah pasti ketemu Kak ya? Sudah, Kita Kak. adik-adik Kak ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, atas seperti saya mengucap syukur Bapa karena perkenanan Tuhan, sehingga kami Tuhan, adik-adik Tuhan tiba saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati dari awal hingga akhirnya Bapa. Kiranya adik-adik yang di rumah Tuhan boleh memiliki hati yang mau mendengar Tuhan, mau taat Tuhan atas firman-Mu yang akan kami beritakan Tuhan berkata layan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bagi berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Oke. Nanti pembacanya kita bergantian ya Kak ya. Oke, siap Kak. Kita mulai dari Kak Felix dulu baru Kak Diana. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Di bawah judul perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka datang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Amin. Boleh Silakan duduk. adik-adik. Nah Kak, sebelum Kak Felix mulai bercerita tentang firman Tuhan, Kak Felix ada sedikit cerita nih Kak. Apa Ilustrasi itu? sedikit juga. Apa itu Kak?
ada seorang ayah dan anak yang bernama Samuel. Nah, Samuel ini bertanya sama ayahnya, Papa, Tuhan Yesus itu sebesar apa sih? Terus ayahnya jawab, Kak. Gimana jawabannya? Ayahnya langsung melihat ke langit, lalu ayahnya berkata, Samuel, coba kamu lihat ke atas, ada pesawat. Waktu itu benar ada pesawat nih, Kak. Coba kamu lihat sebesar apa pesawat yang di atas itu. Samuel lalu jawab, wah kecil banget ayah, bahkan sampai gak kelihatan loh. Lalu gak lama ayahnya mengajak Samuel ke suatu bandara, Kak. Suatu bandara, lalu melihat ada pesawat yang baru take off gitu, baru landas ya, Kak ya. Lihat pesawatnya besar banget gitu, Kak ya. Habis itu ayahnya itu bertanya, sekarang kamu lihat Samuel, bagaimana pesawatnya yang kamu lihat di depanmu sekarang saat ini? Besar banget, Kak. Nah, bener, Kak, itu yang jawab Samuel, Kak. Wah, besar banget ayah, bahkan tanganku aja sampai gak cukup ayah buat mengukur kebesaran pesawat itu, ayah. Lalu ayahnya bilang, seperti itulah Tuhan Yesus itu. Itu tergantung bagaimana kita dekat dengan Tuhan, kita supaya bisa tahu bahwa seberapa dekat kita dengan Tuhan untuk mengetahui kebesarannya. Wah, betul ya, Kak. Lalu hubungannya sama bacaan kita pada pagi ini apa, Kak? Pertanyaan yang bagus, Kak. Hubungannya apa sih dengan bacaan kita di Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 ini? Sangat berhubungan sekali, Kak. Kita lihat Tuhan Yesus itu pun besar, Kak. Kuasanya itu sangat besar, Kak. Dia nggak perlu sih, Kak, repot-repot datang ke dunia buat nunjuk, buat mendatangi murid-muridnya untuk memilih. Dia nggak perlu sebenarnya Tuhan. Karena dia tetap di atas, dia tetap di tahtanya, yang megah. Dia tinggal tunjuk aja itu dari atas. Tapi apa Tuhan Yesus itu nggak seperti itu, Kak. Dia datang, Kak, untuk melayani. Dia langsung turun ya, Kak, ke bumi ya, Kak. Dia langsung turun. Coba kita lihat bacaan yang di ini pasal yang ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, kita lihat, Kak, berjalan menyusur. Berarti, menyusur itu seperti kayak gimana kayak menyusur kita ya? Lebih ada niatnya ya, Kak. Teliti, Kak, ya. Kalau kita cari halaman itu lebih teliti membaca satu. Nah, sama seperti itu. Tuhan Yesus itu setiap danau itu diteliti, menyusuri. Karena apa? Tuhan Yesus itu mau mencari anak-anaknya, mau mencari murid-muridnya yang akan dipilihnya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus, Kak. Wah, tapi kira-kira kenapa ya, Kak, Tuhan mengambil murid-murid yang dari penjala ikan ini, Kak? Nah, pasti kan kita mikir loh, latar belakang mereka loh, Kak. Iya. Beda-beda. Kenapa gitu kok dari ya? penjala ikan? Kenapa kok dari pedesaan-pedesaan? Kenapa nggak orang-orang penting, Kak? Nah, betul. Harusnya kan kalau memang mau jadi murid, apalagi murid Tuhan gitu, Iya. Tuhan Yesus ya, kayak nggak dari pejabat-pejabat betul, tinggi gitu supaya ya, Kak? pengaruhnya lingkungan besar, kayak Iya. ada pinter, ada kecerdasan yang luar biasa gitu, kayak jadi memberitakan lebih dipandang orang gitu, Kak. Tapi Tuhan nggak melihat latar belakangnya. Wah, Tuhan tidak melihat latar belakang Betul, ya, Kak? Ini padahal awalnya penjala ikan. Apa sih, Kak? Maaf ya, Iya. sebelumnya. Penjala ikan maksudnya kerjaannya hanya di laut, menunggu, sabar. Nanti kalau nggak dapat ya sudah pulang. Terus apa sih yang dia dapat gitu selama pembelajaran tentang Tuhan Yesus? Apa? Dia tuh sama sekali benar-benar kosong, Kak, gitu loh. Tapi Tuhan Yesus mau datang. Terus ada juga, Kak, yang salah satu murid Tuhan yang sebagai pemungut cukai. Nah, padahal dia tuh kerjanya yaitu mengambil hak orang lain, tapi Tuhan tetap mau mengambil. Ada juga yang waktu itu menjadi pembunuh dari anak murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan, yaitu Paulus. Nah, dulu kan namanya kan Saulus. Nah, tapi Tuhan pakai untuk menjadi penginjilnya ya, nah, Kak. betul. Jadi Tuhan melihat apa tuh, Kak? Melihat hati sebenarnya ya, Kak. Bener, Ya. Kak. Tuhan tahu nih orang ini sebenarnya bisa untuk memakai untuk menjala manusia. Menjala manusia itu maksudnya apa sih, Kak? Apa kita pakai jaring gitu, Kak? Kita menjaring orang terus kita ambil. Terus kita angkut gitu, Kak, ya? Kayak menjala ikan. Bukan ya, Bukan, kan? bukan. Jadi menjala Itu manusia. Satan pit, Kak. Oh, itu suatu speed ya. Jadi penjala manusia di sini itu mengajak orang-orang yang tidak tahu Tuhan menjadi tahu Tuhan. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Siapa sih juru selamat yang datang dari surga ke bumi itu siapa ya? Itu tugasnya murid-murid Tuhan itu untuk itu, mengenalkan Tuhan Yesus, mengenalkan kasih Tuhan dan mengajarkan bagaimana kasih Tuhan itu. Gitu, Kak, sebenarnya ya, Kak ya. Kak mau tanya, Iya, tanya tiba-tiba apa? kita datang terus ngomong Amsal 1 ayat 1, kamu harus
jadi orang seperti ini gitu tak Kak? Tidak. Jadi menginjil itu gimana Kak Jadi maksudnya? menginjil itu maksudnya memberitakan, menceritakan kebaikan Tuhan seperti yang ada di firman Tuhan itu. Oh, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya nih kalau misalkan di kehidupannya adik-adik nih yang sekarang nih, gak perlu kita harus datang kayak tadi pertanyaannya Kak Natali, harus datang ini kamu harus mengikut Tuhan Yesus, ada ini baca di di firman ini. ini, karena semua itu pasti akhirnya akan kembali sama Tuhan, bukan seperti itu. Susah itu Kak nanti Kak. Bahaya nanti itu kayak memahaminya, gimana iya. Gak perlu gitu Kak, misalnya hari Minggu nih kayak hari ini mau ibadah online, terus ada temannya datang, misalnya Feli, kenapa? Ayo ke warnet yuk, ada game baru misalnya. Ayo main game anak aja. sekarang kan game Iya, kan, PUBG. Nah, game baru nih, lumayan, wah buat ngisi waktu luang kita. Nah, pasti kan kita mikir, wah kalau misalkan kita ikut game, nanti kita ninggalin ibadah. Iya. Terus berarti Sebaiknya gimana? harusnya kita nggak perlu nolak. Kamu nggak mau, kamu dasar, kamu jahat, nggak boleh kayak Nggak gitu boleh Kak. gitu. Tapi Kita kita bisa. harus ngajak, ayo dong daripada begitu kita ibadah dulu yuk. Ibadah dulu yuk, 2 jam aja. Betul. Gak lama kok, abis itu nanti kita main bareng gitu ya Kak Nah, bisa. betul kan. Ditunda dulu main. Daripada yang kita berantem kayak begitu, mending kita ibadah dulu. Mm. Berkumpul dulu misalnya, oh yang punya paketan, yang punya kuota nih Kak ya. Diajakin teman-temannya yang nggak punya, nggak punya kuota nih. Kamu nggak punya kuota kan, aku ke rumahmu boleh nggak ibadah bareng? Atau kita ngajak teman kita, ayo ke rumahku aja kita ibadah bareng gitu. Nah, tanpa kita sadari loh, perbuatan kecil kayak gitu aja Tuhan pasti ngelihat. Walaupun kayak dipandang sebelah mata sama orang-orang, apalagi kayak masih kalian adik-adik masih kecil-kecil gitu, Tuhan tuh selalu ngelihat semua jenis, mau itu yang kecil, mau itu yang kayak kakak layan ataupun semuanya Tuhan pasti ngelihat. Karena yang Tuhan lihat itu bukan latar belakang keluarga adik-adik, bukan latar belakangnya kakak layan, tapi latar belakang tapi hati adik-adik yang mau untuk melayani Tuhan. Yang mau ya Kak, yang mau. Itu betul, Kak. adik-adik. Harus Sebelumnya- ada kemauan dulu. Iya, sebelumnya kan kita nggak bisa ya Kak seperti ini, tapi karena kita mau, jadi Tuhan memampukan kita ya Kak, gitu adik-adik. Terus di bacaan kita kan kita juga bisa lihat Kak, mereka tuh nggak tawar hati loh Kak waktu pas Tuhan Yesus panggil itu. Kayak misalnya di ayat 20 Kak, boleh tolong dibacakan Kak? Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Mereka tuh nggak mikir loh Kak, duh ini nanti keluargaku makan apa, nanti ayahku gimana, terus upah para pekerja nih bagaimana? Mereka nggak pikir-pikir itu, tapi dia langsung Tuhan, oke, aku mau sekarang Tuhan, nggak pakai Tuhan nanti dulu pokok Tuhan, aku masih main game nih Tuhan, masih asik-asiknya nih gitu. Jadi mereka tidak menunda-nunda ya Kak, mereka langsung. Tuhan loh udah kasih 24 jam kita setiap hari loh Kak. Kita luanginlah waktu ke ibadah gini 2 jam aja 2 jam buat aja. Tuhan. Tuhan pasti ngeliat, oh misalnya Tuhan kalau misalkan kita secara logika ya dia bilang, oh anakku rek masih ingat aku gitu. Padahal pasti Tuhan nanti ngeliat, pasti bangga lah Tuhan sebagai Iya. Bapak. Sebagai bapak ya, anak-anakku ini anak-anak yang baik, yang nurut, yang taat beribadah. Gitu ya Kak ya, pasti Betul, senang Kak. Tuhan Yesus. Jadi jangan nunda-nunda ibadah adik-adik. Ketika sudah ada ting di YouTube daring online anak-anak PA langsung dilihat klik Nah. gitu. Jangan nanti sore aja, nanti gini langsung ya Kak ya. Betul Kak. Langsung diklik itu ibadahnya, ibadah dulu. Oke. Itu aja adik-adik pembacaan firman kita hari ini. Kak Feli, Kak Diana, Kak Natalia berharap adik-adik boleh terus melayani Tuhan dengan hal-hal yang kecil aja, nggak perlu langsung kita tampil di gereja penuh, nggak perlu seperti itu, tapi melalui lingkungan sekitar tetap nama Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan. Oke, kita tutup Alkitab kita Kak. Ya, oke. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami belajar Tuhan buat lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu atas hidup kami Tuhan. Baik kakak lain serta adik-adik yang ada di rumah Tuhan, kiranya adik-adik di rumah Tuhan boleh memiliki hati yang mau mendengar Tuhan, hati sebagai hamba Tuhan. Sama seperti Engkau memanggil murid-muridnya Tuhan, murid-murid Engkau Bapa, tapi boleh adik-adik juga terpanggil untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa yang masih saat ini Tuhan dalam bencana COVID-19 dan juga masih banyak bencana-bencana alam yang lain Bapa. Engkau selalu pulihkan Tuhan kami selalu pada tak putus-putus yang
berdoa Bapa pada Engkau untuk selalu memulihkan semuanya Tuhan, dan kami boleh Tuhan terus bersatu hati Tuhan dalam satu ikatan terus mencintai Engkau Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia Bapak Jokowi beserta stafnya sampai pada jajaran yang terbawah Bapak. Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan, agar boleh Tuhan memimpin bangsa Indonesia dengan baik dan benar Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan boleh terwujud Bapak. Kami juga berdoa untuk para janda-janda duda yang ada dimanapun Tuhan, terkhusus di gereja kami GPB Benowo Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, bantu mereka Tuhan apapun menjadi masalah mereka Tuhan, pilih mereka Tuhan, mereka yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit maupun panti asuhan dimanapun mereka berada Bapak. Kau juga berkati pengurus PLK Tuhan, PLK yang ada Tuhan, khusus PA Benowo Bapak. Kau berkati PA Benowo Tuhan, kiranya makin hari Tuhan boleh Tuhan makin terus bertumbuh berkembang Tuhan, dan makin banyak anak-anak Tuhan yang boleh melalui PA Benowo ini Tuhan semakin mengagungkan nama Engkau Bapak. Kau juga berkati Bapak Pendeta Jeffy beserta keluarga Tuhan, kiranya Tuhan dalam masa tugasnya Tuhan Kau memberkati dia dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan, dalam rencana yang ke depan Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Kau juga memberkati pengurus-pengurus gereja Tuhan, PHMC skalanya Tuhan, dan juga untuk koster dan semua pegawai Bapak. Kau berkati semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Masih banyak yang belum kami sampaikan Tuhan, tapi kami mengerti Tuhan, doa ini Tuhan tidak menambah info apapun dari Engkau Tuhan, tapi untuk memperkuat iman dan percaya kami untuk terus berpegang terhadap panggilan-panggilan-Mu Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan demi satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu dari KC, Dengar Panggilan Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi adik-adik siapkan persembahannya. Seperti biasa, ditaruh nanti di amplop tersendiri, lalu nanti ditulis persembahan PA untuk 6 Juni ya. Terima kasih. Sebab itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur dari KC 36. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Sudah siap semua? Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik ya Bapa.
Kiranya Kau berkati persembahan ini dan setiap tangan-tangan yang memberikan. Kiranya Kau memberkati mereka lipat kali ganda ya Bapa, dan selalu jaga dan sertailah kami ya Bapa, agar kami selalu berada di jalan saja. Terima kasih Tuhan, persembahan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita mau nyanyi nih Kak, dari Kitab Bakti 120. Kristus Memanggil Diri. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegakkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Nah, adik-adik tiba di penghujung ibadah PA. Sebelumnya, untuk menerima berkat, mari kita sujud dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami beserta adik-adiknya yang di rumah Tuhan boleh menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, segera terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,